dipersembahkan oleh Selamat datang kembali di Investor Daily Roundtable yang merupakan rangkaian acara Road to BNI Investor Daily Summit 2024. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, kita akan membahas isu-isu strategis dan mendalam seputar ekonomi Indonesia, ekonomi global, potensi serta tantangan yang dihadapi bersama narasumber-narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Hari ini kita akan berdiskusi dan mengulas tentang bagaimana menjaga tata kelola pangan menuju ketahanan pangan. Dan telah hadir bersama kita seorang sosok yang luar biasa. Beliau menteri 2 kali. 1 kali ditambah berapa bulan, yaitu Bapak Amran Sulaiman, yang memang tidak ada pilihan lain menghadapi situasi kritis seperti ini selain memanggil kembali orang yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Pak Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman. Dan yang kedua, seorang bankir yang berkecimpung cukup lama di dunia perbankan, tetapi juga di dalam perjalanan kariernya membiayai masalah-masalah yang berkaitan dengan pangan, dari mulai petani sampai dengan industri pangan sendiri, yaitu Pak Sis Apik Wijayanto, Direktur Utama ID Food. Sebelum memulai diskusi hari ini, kita simak tayangan berikut. Kedaulatan pangan jadi salah satu elemen ketahanan bangsa dalam menghadapi ancaman internal maupun eksternal. Kuncinya ada pada tata kelola yang tepat. Tata kelola pangan nasional telah mengalami perubahan besar-besaran sejak terbitnya Perpres nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Sebagian kewenangan yang semula berada di Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN beralih ke Bappenas. Bappenas ditugaskan untuk amankan 11 komoditas, yakni beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Kementan kini lebih banyak pegang peran krusial di hulu. Peningkatan produksi pangan harus jadi prioritas utamanya untuk mengurangi ketergantungan impor. Di 2023 saja, Indonesia defisit 4,7 juta ton beras. Ketergantungan impor juga masih jadi PR di komoditas daging. Di sisi data, bahkan masih ada selisih antara jumlah populasi sapi potong berdasarkan hasil sensus BPS 2023 dengan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di 2022. Angkanya tidak sedikit, mencapai 8 juta ekor sapi. Selisih angka juga muncul dalam populasi kerbau dengan 700.000 ekor perbedaan antara BPS dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Di sisi distribusi, Bulog dan ID Food bahu-membahu amankan distribusi komoditas pangan agar ketersediaan dan harga di masyarakat terjaga. ID Food juga memegang peran vital dalam meningkatkan inklusivitas petani, peternak, dan nelayan. Dalam mengawal rantai pasok pertahanan hulu ke hilir, ID Food juga menjalankan program kolaborasi BUMN lintas sektor untuk memberikan bantuan insentif kepada para petani. Tidak hanya itu, ID Food kini juga mengemban amanat mengawal program makanan bergizi pemerintah. Lantas, bagaimana sinergi yang harus dijalin untuk memastikan penguatan ketahanan pangan berjalan optimal?
Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, begitu banyak berita yang masuk, yang kita dengar, kita lihat. Dunia diancam kelaparan. Apakah itu fakta? Ataukah itu sesuatu yang hanya sekedar menakutkan? Dan Indonesia sebagai bagian dari itu juga otomatis akan mendapatkan ancaman itu. Kalau kita menyaksikan dan kita merasakan bagaimana perubahan iklim itu terjadi. Suasana panas, cuaca yang sangat panas, kekeringan dan hujan di bulan yang berikutnya. Sesuatu yang nyata kita alami yang belum pernah kita hadapi. Tidak adil kalau kita hanya sekedar menyalahkan pemerintah yang tidak siap. Walaupun ada hal-hal yang kita juga mendengar bahwa ada beberapa kejadian yang membuat repot Pak Amran sekarang ini. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, beliau pada saat menangani dalam situasi yang normal, barangkali banyak waktu yang bisa kita berdiskusi. Tetapi situasi iklim yang tidak normal, dunia mengalami persoalan, impor juga terbatas karena dunia membatasi dirinya untuk melepas bahan pokoknya, ditambah Pak Menteri Pertanian kita ini harus mengurusi masalah internal, mengembalikan kembali motivasi kerja dan berbagai hal lainnya yang tidak usah kita tutupi tapi tidak usah kita bahas. Karena percayakanlah kepada beliau, saya bersahabat dengan beliau, kami dulu berbeda pendapat, tetapi satu tujuan. Yang sesudah itu kami berdiskusi dan tetap berdebat di luar sidang kabinet dan sebagainya, yaitu tujuannya adalah bagaimana mengatasi atau mendapatkan harga pangan yang terjangkau, tetapi pendekatan beliau sangat tepat, yaitu jaga petani saya yang di bawah asuhan beliau. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat pribadi, tujuannya yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian itu semuanya bisa kita terima. Beliau pun memberikan peluang bagi saya untuk kemudian kami berdebat untuk itu. Dan tidak ada sangat satu. Dan kita buktikan sekarang di sini, saya sampaikan tidak ada orang yang lebih tepat. Selain beliau harus kembali dan tolong selesaikan supaya rakyat tidak lapar, Pak Menteri. Nah, Pak Menteri, ini masalah ini besar yang dihadapi. Masalah cuaca, masalah iklim. Belum lagi berikutnya mengenai masalah pupuk ada pada saat panen, tapi pada waktu tanam pupuknya nggak ada. Kemudian pupuk langka. Langkah-langkah apa ini Pak? Di tengah situasi kering, pupuknya begitu. Ini kan sesuatu yang membuat Pak Menteri pusing, tapi masih bisa dengan senyum. Pak, tolong jelaskan kepada kami masyarakat semuanya Pak. Terima kasih Pak Menteri Perdagangan. Terima kasih Pak Menteri Perdagangan. Kita berbeda tetapi tetap satu. Saya ingat betul di saat kami berbeda pendapat dengan beliau. Saya katakan harga stabil, beliau katakan harga naik. Terus tiba-tiba kami dicegat wartawan di istana. Itu kalau tidak salah 2018. Pak Menteri, ini kok berbeda? Kalau sama, berarti sama-sama Menteri Pertanian. Makanya ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan. Terus, kok bisa beda? Ya harus beda. Saya harus membela petani 150 juta. Menteri Perdagangan harus menjaga konsumen 120 juta. Totalnya 270 juta, itulah Indonesia, itulah merah putih. Beliau katakan, oh ya benar juga. Nah kembali, jadi kami ditakdirkan kembali jadi menteri, bukan karena hebat, karena keberuntungan. Orang beruntung mengalahkan orang hebat. Jadi takdir, garis tangan. Kami juga, kalau orang hebat, ada Pak Sutarto, ini orang hebat-hebat semua. Ada beliau sering kami diskusi,
tentang pangan dan seterusnya. Nah, gini Pak, kondisi pangan dunia memprihatinkan sekarang. Kami baru pulang dari Vietnam dan China. Di sana juga terjadi penurunan drastis produksi. Kalau kita melihat data, ada 10 negara kelaparan dan ada 59 negara di dunia itu terancam kelaparan. Penduduk yang sudah kelaparan bukan terancam, 970 juta, hampir 1 miliar sekarang kelaparan. Nah, dampaknya ke Indonesia. Ini kita lihat ini data. Sekarang Indonesia juga El Nino. Kena El Nino, kemudian anggaran turun. Jadi ada El Nino, faktor pertama yang menyebabkan turunnya produksi dari 34 juta ton menjadi 30 juta ton, 4 juta ton. Ada El Nino, anggaran turun. Dulu waktu kita sama-sama Pak Mendag itu 34 triliun. Sekarang 14 triliun dan direncanakan 8 triliun. Jadi ini direncanakan. Kemudian pupuk kita bisa lihat dulu 9,55 juta ton, itu pun masih banyak yang berteriak. Sekarang direncanakan tahun ini 4,73 juta ton, 50%. Kami mengilustrasikan dalam ruangan ini, katakanlah ada 100. Tapi karena ada krisis, ada perang, bahan baku naik, ada perang Ukraina dengan Rusia. Ada 100 dalam ruangan ini, tapi karena ada krisis, oke deh 50% puasa. Puasa 4 tahun. Kalau dalam Islam puasa 3 bulan, 1 bulan. Ini 30 hari. Ini puasa 4 tahun. Kira-kira gitulah analoginya supaya lebih mudah dipahami. Pupuk ini tidak bisa dikurangi. Mutlak. Ketahanan negara, ketahanan pangan identik ketahanan negara. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Masih ingat pesan Bung Karno itu tanggal 27 April 1952 pada saat meletakkan batu pertama IPB, jurusan IPB pada saat itu. Beliau mengatakan mati hidupnya suatu bangsa tergantung pangan. Pangan tidak ada peradaban, dunia tidak ada, dan kita bermasalah. Kelihatan sepele itu pangan, tapi seperti suami istri. Baru terasa kalau istri kita lagi tidak ada, atau kita jalan-jalan kemana, ke luar negeri 1 bulan, baru terasa. Seperti itu pangan, seperti tidak ada masalah. Sekali lagi saya katakan, jangan bermain-main dengan pangan. Faktor yang menentukan kemarin, yang mempengaruhi sehingga produksi turun adalah, yang pertama adalah pupuk kurang 50%, kemudian ada El Nino, ketiga ada kebijakan, yang kita bahas dulu, kartu tani. Karena kartu tani ada 20% penduduk Indonesia tidak bisa terjangkau remote area yang seperti di pegunungan dan seterusnya. Tidak bisa mengambil pupuk karena tidak ada signal dan seterusnya. Harusnya itu berlaku secara bertahap. Kami sekarang solusinya adalah cabut menggunakan KTP. Kemudian pupuk kami menghadap, kami bahas di ratas, dan itu 5 kali kami bahas. Kami izin Bapak Presiden, masalahnya adalah anggaran kita, jumlah pupuk kita, ada kebijakan yang disempurnakan. 3 kami selesaikan dalam waktu 5 bulan. Hasilnya Pak Mendag, mudah-mudahan Bapak baca. Yang biasa dibaca adalah kalau beras produksi turun. Mudah-mudahan terbaca. Bulan lalu yang awal kami dilantik Oktober itu impor 500.000 ton jagung. Bulan lalu kita ekspor ke Filipina 50.000 ton dalam waktu 5 tahun. Umur jagung kan cuma 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tapi itu kerja keras kita semua. Dan Bapak Presiden langsung memutuskan. Kami sampaikan, Bapak Presiden luar biasa. Memutuskan, beliau ngecek di lapangan, ternyata petani betul-betul butuh pupuk, dinaikkan 100%.
28 triliun sudah naik, dan kuantumnya dan posisi pupuk ada di wilayah masing-masing. Yang terpenting, kami ubah peraturan pemerintah yang dulunya adalah rupiah. Kami minta kuantum, mau naik, mau turun harga pupuk, bahan baku naik, apapun terjadi di Republik ini, dolar naik, dolar tuh nggak masalah, kami butuh kuantum. Karena kuantumnya tidak bisa dikurangi, yaitu 9,5 juta ton. Nanti akan ditambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dan itu sudah permanen. Alhamdulillah, Presiden setuju, dan ke depan sampai 100 tahun kita tidak lagi ribut masalah pupuk. Itu solusi permanen diberikan. Terima kasih Pak. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, jelas digambarkan bahwa ada solusi yang menyelesaikan, solusi yang langsung, tidak berkutat kepada angka rupiah, yaitu mengenai kebutuhan pupuk, maka jumlahnya saja yang diikat. Itu usulan yang sangat brilian dan hanya bisa diajukan oleh seseorang yang memang menguasai dan mempunyai pengalaman untuk itu. Dan Pak, saya kali ini, kita tahu kalau Pak Menteri Keuangan itu kalau uang masuk beliau senang, uang keluar beliau tahan. Kan itu kelakuannya Bu Menteri Keuangan. Tapi ya kita harus akuilah, itulah bendaharawan negara. Tapi Pak, barangkali juga Bapak tolong tidak menutup mata. Kali ini saya mau membela Pak. Anggarannya diturunkan karena masalah kepercayaan atas pengguna anggaran. Setelah Bapak maka dikembalikan lagi, artinya Bapak mendapatkan kepercayaan dari Bu Menteri Keuangan. Anggaran itu dikembalikan naik lagi, karena pasti anggarannya akan tepat sasaran. Jadi itu kali ini Bapak tidak usah marah ke saya, tapi itu kira-kira Pak. Jadi, tapi toh akhirnya kan teratasi masalah itu. Dan memang tepat. Nah, mengisi kebutuhan kekosongan yang memang nyata, tadi disampaikan, tidak ada pilihan lain selain kita import ya Pak ya, untuk mengisi gapnya ini. Mengisi import ini salah satu di luar 9 bahan pokok dan penugasan Bulog adalah ID Food. Pak Dirut, ini mengimport ini bagaimana caranya supaya juga tidak memberikan biaya ekonomi tinggi. Apakah tidak sebaiknya juga BUMN dan swasta diberikan peluang yang sama kecuali penugasan sebagai alat kontrol? Bapak dengan pengalaman sebagai bankir sekian lama, kalau itu bisa terjadi, maka fungsi kontrol kepada BUMN, sosial kontrol, maka itu akan bisa terjadi langsung. Terima kasih Pak Enggar. Izin Pak Menteri, pertama mengenai impor ya, memang ini salah satu yang belum bisa kita hindari saat ini. Kebutuhan dalam negeri masih belum memenuhi. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian, kita ada beberapa yang masih perlu impor ya. Tapi sekali lagi menurut saya bahwa impor ini sebaiknya kita hindari. Jadi apa yang kita lakukan di ID Food ya, ini suplai kami atau mungkin kesiapan kami untuk mendukung programnya Pak Menteri, bagaimana kemandirian pangan ini bisa terjadi, adalah salah satunya adalah kita juga mendukung dari sisi benihnya. Benih harus betul-betul tersedia. Nah ini kami juga punya kapasitas benih yaitu 136.000 ton. Nah ini paling tidak ini sebetulnya 46% dari seluruh kebutuhan nasional. Nah ini yang harus kita jaga, jadi benihnya juga harus berkualitas. Dari sisi benihnya tadi Pak Menteri sudah bicara tentang pupuk, bagaimana kita juga melakukan distribusi pupuk ya. Ini ada PT PPI yang dimana anak perusahaan ID Food yang bergerak di bidang distribusi pupuk bersama dengan Lusindo juga. Ini melakukan distribusi pupuk juga. Nah, oleh karena itu harapannya pupuk ini juga paling tidak distribusinya cepat, tepat waktu. Dan juga bagaimana harganya tadi disampaikan Pak Menteri juga. Harus yang dibutuhkan petani adalah kuantumnya. Kuantum. Nah, kuantum ini juga harus terpenuhi juga. Sehingga
kemandirian petani, bagaimana untuk meningkatkan produktivitas dari sisi kebutuhan pupuk ini bisa terpenuhi. Nah, kalau tadi disampaikan Pak Menteri juga bagaimana kebutuhan pupuk, ya ini harus tersebar di seluruh Indonesia. Kami juga punya cabang di seluruh Indonesia, ada 93 outlet yang siap untuk mendukung distribusi pupuk ini, baik PT Raja Wali Nusindo ya, dan juga PT PPI yang siap untuk mendistribusi pupuk. Nah, untuk benihnya kami siap untuk PT SHS yang juga punya 42 outlet benih di seluruh Indonesia. Nah, ini kita ke depan akan tingkatkan sesuai dengan fokus bisnis ke depan, bahwa SHS ini ya maaf mungkin kemarin juga ada gangguan bisnis, tapi ke depan fokusnya Pak Menteri, kami akan fokus untuk penyediaan benih. Jadi apa yang nanti dibutuhkan insya Allah bisa kita penuhi dari sisi benihnya. Nah, memang saat ini kita masih ada program transformasi yang ada di beberapa anak perusahaan, karena ID Food ini punya 16 anak usaha. 16 anak usaha ini ada yang bergerak di bidang garam, peternakan, ada yang gula, perikanan, supporting, ada retail, perdagangan dan logistik, dan tanaman pangan. Sebagaimana tadi kami sebutkan, tanaman pangan ini adalah Sangyang Sri, kami siap untuk support bagaimana paling tidak ini kita hindari impor ini. Impor harus kita hindari. Ya, kita hindari dengan peningkatan produktivitas baik intensifikasi maupun ekstensifikasi yang saat ini juga dijalankan oleh pemerintah, yaitu program untuk ekstensifikasi seperti di Irian, kemudian di Kalimantan, bagaimana untuk menjaga agar ketahanan pangan kita bisa berjalan dengan baik dan stabil, dan juga kita hindari impor. Nah, ini yang kita hindari. Demikian Pak Menteri. Pak Menteri, Pak. Sebelum saya kembali ke Pak Mentan, Pak, ini logistik ini biayanya tinggi sekali karena negara kita negara kepulauan. Apakah ada dukungan dari sesama BUMN, Pak? Ya, terima kasih dan sebagainya. Jadi logistik ya, kita satu hal yang perlu kita sampaikan bahwa ID Food juga punya perusahaan logistik di bawah. ID Food ada cucu perusahaan yang dulu namanya Bandagara Logistik ya, sekarang ini Bandagara Logistik Indonesia. Ini juga tersebar baik di seluruh Indonesia, tersedianya ada di Medan, di seluruh Indonesia tersebar, dan ini punya fungsi juga bagaimana kesiapan untuk nanti kalau kerjasama untuk pangan maupun pupuk juga siap. Nah, ini kami juga dari sisi logistik siap, dan dukungan dari pemerintah juga, dari terutama BUMN yang lain. Kami juga sudah melakukan kerjasama dengan Pupuk Indonesia. Kami sudah kolaborasi dengan Pupuk Indonesia dan PT PLNI juga, bagaimana transportasi pupuk, distribusi pupuk ini bisa lancar untuk pengiriman ke seluruh outlet kami yang ada di seluruh Indonesia, sehingga kebutuhan pupuk, kebutuhan pangan paling tidak bisa kita jaga untuk logistiknya, kelancarannya. Demikian Pak Enggar. Agak lega juga karena punya untuk logistik sendiri, Pak ya. Karena kalau Bapak mengandalkan PLNI, jangankan Bapak, kami juga masyarakat juga agak ragu-ragu, Pak. Antara ada dan tiada itu barang, Pak. Ya, nyampe tidak, nggak tahu. Sedangkan pangan itu adalah hal yang sangat utama. Jadi, Pak, kalau mengatakan bahwa, kalau kita melihat negara ini bisa aman melalui masa kritis pada kemarin beberapa waktu yang lalu karena El Nino dan sebagainya, itu karena cadangan berasnya diambil satu keputusan yang menurut saya keputusan yang ad hoc tetapi harus menyelesaikan, dan karena ada bansos. Tanpa ada itu maka akan terjadi social unrest. Pak, Bapak itu akan menentukan pemerintah ini bagaimana perjalanan sekarang dan ke depan. Karena perut lapar, maka social unrest itu akan sangat mudah dipicu. Dan di tangan Bapak lah untuk bisa menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat terjamin, dan secara bertahap, saya setuju sekali pernyataan Bapak,
Jangan semua sekaligus, semua secara bertahap untuk kita meningkatkan kembali swasembada yang sudah tertinggal. Di mana saya lihat Bapak bagi-bagi pompa dan sebagainya, saya bilang ini langkah yang luar biasa. Tapi kan kami ini semua masyarakat dan kami semua awam. Bapak bagi pompa airnya dari mana dan sebagainya. Bapak barangkali secara lebih teknis bisa bantu jelaskan, Pak. Makasih Pak Enggar. Jadi setelah kami dilantik, kami ditanya gimana solusi Republik ini ke depan untuk sektor pangan. Saya katakan, Pak, tunggu kami diskusi di lapangan. Tidak bisa diputuskan di atas meja. Kita diskusi petaninya, kita lihat kondisi lapangan. Setelah singkat cerita, kami kembali ratas, kami sampaikan, Pak, solusi jangka pendek, solusi jangka panjang. Jadi untuk jangka pendek, saya katakan karena sekarang butuh pangan, hanya satu solusi jangka pendek untuk sekarang ini, yaitu pompanisasi. Nah, di sini bukan tidak ada masalah. Saya katakan pompanisasi di Pulau Jawa ada 500.000 hektar upland. Yang dikatakan upland, tanam 1 kali, harusnya jadi 3 kali. Di sisi lain ada sungai besar, bukan sungai kering yang kita pompa. Ada yang bertanya, Pak, kalau tidak ada airnya, ya ngapain dibahas itu tidak penting. Anak SD pun tahu, kalau tidak ada air, apa bisa dipompa, apanya yang mau dipompa. Ada yang bertanya seperti itu, Pak. Dan S3, saya kasihan juga ini, tapi begitu aku cek bukan S3 pertanian, jadi aku maklumi. Aku cek ijazahnya bukan S3 pertanian, aku maklumi. Nah, yang kita pompa adalah Begawan Solo, Musi, Sungai Musi, Berantas, Cimanuk, dan seterusnya. Ini tidak pernah kering. Sungai Musi itu tidak pernah kering. Kami cek lapangan, ada masalah. Undang-undang nggak boleh disedot, karena harus menjaga biota yang ada, biota sungai yang ada. Akhirnya kami menghadap Bapak Presiden. Bapak Presiden, ini tidak boleh. Itu kata Menteri PU. Kami dipanggil berdua. Kami ketemu Pak Menteri PU, Bapak Presiden. Pak Menteri PU, gimana? Pak, ini nggak bisa. Ini undang-undang dan seterusnya. Ini di atas Perpres, di atas permentan. Kalau permentan bisa aku langsung tanda tangan hari itu juga. Ini undang-undang. Saya bilang, Pak Menteri PU tinggal 2 pilihan. Kita memberi kelangsungan hidup pada biota atau penduduk Indonesia, dan tidak ada pilihan lain. Pilih kekurangan pangan, karena di bulan Januari waktu itu saya katakan Januari Februari pasti shortage, pasti defisit. Kenapa? Tanam 3 bulan sebelumnya hanya 50% dari kebutuhan. Kami sudah sampaikan pasti, dan itu bermasalah Januari Februari, kan terjadi sempat antri. Akhirnya Menteri PU ketawa, udahlah kalau gitu dipompa aja dulu. Saya katakan aku minta hanya tahun ini aja aku pompa airnya untuk keselamatan kita. Karena tinggal 2 pilihan. Biotanya kita selamatkan atau manusianya. Kalau bisa puasa 6 bulan, oke, nggak apa-apa. Atau 1 minggu aja uji coba. Beliau katakan silahkan pompa. Kami pompa air. Jadi pompa kami sebar di fokus Pulau Jawa. Karena kalau bangun cetak sawah itu tidak mungkin bisa meningkatkan produksi dalam waktu singkat. Kemudian ini ada SID-nya, macam-macam, tidak mungkin. Salah satu solusi cepat adalah pompa, kemudian berikan benih unggul, kemudian berikan alat mesin pertanian agar bisa dikelola, sehingga kami sampaikan saatnya Indonesia bertransformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Itu pilihannya. Nah, mulai dari tanam sampai RMU penggilingan, sampai packaging. Kami membentuk klaster. Jadi satu klaster 10.000 hektar. Jadi di sini pertanian modern, modern agriculture. Jadi kami bangun 10.000. Tujuannya apa? Ini adalah menarik
anak muda milenial generasi Z. Tidak mungkin generasi muda mau bertani kalau itu merugikan. Kata kuncinya adalah manfaatkan bonus demografi, ada 60% anak muda kita, generasi muda. Pertanian harus menarik, pertanian modern. Pertanian modern apa arti? Apa tujuannya? Apa isi pertanian modern itu? Daging sudah diproduksi tapi belum cukup. Tapi daging sapi kan bisa diganti dengan daging ayam. Yang kita butuhkan proteinnya. Ya. Daging ayam kan sudah surplus. Artinya 90% kebutuhan makan gizi bisa kita penuhi dalam negeri. Dan ini menggerakkan ekonomi di desa nantinya. Dipersembahkan oleh Karena tinggal dua pilihan. Biotanya kita selamatkan atau manusianya. Kalau bisa puasa 6 bulan, oke, nggak apa-apa. Atau 1 minggu aja uji coba. Beliau katakan silahkan pompa. Kami pompa air. Jadi pompa kami sebar di fokus Pulau Jawa. Karena kalau bangun cetak sawah itu tidak mungkin. Tidak mungkin bisa meningkatkan produksi dalam waktu singkat. Kemudian ini ada SID-nya, macam-macam. Tidak mungkin. Salah satu solusi cepat adalah pompa, kemudian berikan benih unggul, kemudian berikan alat mesin pertanian agar bisa dikelola, sehingga kami sampaikan saatnya Indonesia bertransformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Itu pilihannya. Nah, mulai dari tanam sampai RMU penggilingan, sampai packaging. Kami membentuk klaster. Jadi satu klaster 10.000 hektar. Jadi di sini pertanian modern, modern agriculture. Jadi kami bangun 10.000. Tujuannya apa? Ini adalah menarik anak muda milenial generasi Z. Tidak mungkin generasi muda mau bertani kalau itu merugikan. Kata kuncinya adalah manfaatkan bonus demografi, ada 60% anak muda kita, generasi muda. Pertanian harus menarik, pertanian modern. Pertanian modern apa arti? Apa tujuannya? Apa isi pertanian modern itu? Yang pertama adalah menekan biaya, itu 50%, 60%. Contoh, manual dulu gunakan tanam 1 hektar itu 20 orang. Dengan menggunakan rice transplanter itu buatan sendiri, Pak Enggar. Itu hanya 1 orang dan 3 jam, 4 jam selesai 1 hektar. Kemudian combine harvester, panen. Kalau panen dulu kan gini, pakai sabit. Itu 20 orang. Dengan alat ini kita gunakan, ini alat kita gunakan, itu hanya 4 jam, 5 jam. Bisa 10 hektar 1 hari. Kalau dulu 1 hektar 20 orang, artinya 20 hari kalau 1 orang yang bekerja. Kita menekan biaya. Kemudian meningkatkan produksi. Ada losis 10,2%, itu bisa keambil. Kemudian bisa melakukan tanam cepat. Istilah di Jawa, tanam culik. Panen langsung tanam karena ada pompa tadi. Pompa, langsung tanam. Nah kemudian tanam, bahkan itu kita menggunakan autonomous. Ini tidak ada operator. Mimpi kita, generasi muda bertani dari bawah pohon. Bila perlu dari rumahnya. Di setting sampai selesai penggilingan, bila perlu di meja baru ketemu. Tanam, panen, tanam sampai di meja, sudah dipiring, pakai robot, udah siap makan. Itulah generasi milenial yang diinginkan. Kata kuncinya adalah beri ruang untuk untung, dan dia bertani secara terhormat menggunakan teknologi tinggi yang 10.000 hektar per provinsi. Mimpi kita sejajar dengan negara maju, Jepang, Brasil, Vietnam, yang sekarang cukup maju. Ini sejajar dengan negara-negara maju, pertanian negara maju. Untuk klaster ini, karena pertanian Indonesia, petani kita latah. Kalau melihat kemajuan, langsung dia lakukan. Ini mudah, petani sangat mudah. Petani nggak usah dipaksa, beri ruang untuk untung, dia berproduksi.
Tapi yang parah di Republik kita, di negeri kita cintai, yang biasa memberi mengamat adalah yang tidak paham. Di situ masalah besar juga salah satunya. Jadi terkadang memberikan statement, aku ketawa saja urut dada. Jadi Menteri Pertanian ini harus minum pil tiap hari. 3 kali sehari aku minum pil sabar. Harga naik, konsumen marah. Itu 170 yang bukan petani. 150 lah, katakanlah, sekitar 120-150. Kalau harga turun, petani marah. Harga sedang-sedang, pengusaha cemberut. Jadi Menteri Pertanian saya katakan, siapkan jantungmu 2, serep 1. Jadi Pak Menteri, mimpi besar kita ke depan, ini solusi cepat tadi, yang pompa, kita membangun klaster, kemudian kita ekstensifikasi, ada potensi lahan kita 10 juta hektar lahan rawa, mineral, bukan gambut. Ini perlu saya perjelas, lahan rawa kita mineral, bukan gambut, itu 10 juta hektar. Kemudian Maroke ada 1 juta hektar, 3 juta kita garap Pak Menteri, Pak Enggar, 3 juta aja kita garap selama 3 tahun, 1 juta per tahun. Persoalan pangan tidak perlu lagi kita bahas. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia dan bisa memberikan bantuan pada negara saudara-saudara kita yang kelaparan. Itu pasti bisa. Yang penting kita kolaborasi. Yang penting kita sepakat bernegara bahwa kita harus raih. Ada yang mengatakan tidak mudah. Itu tidak, memang tidak mudah. Sukses itu tidak mudah. Yang mudah adalah bangun, tidur, makan, bangun, tidur, makan. Itu yang mudah. Yang susah adalah menembus cita-cita yang kita impikan. Dan pasti bisa. Kita kan sama-sama dulu Pak. Swasembada kan? 2017, 2019, 2020. Kita juga berdua. Kita ribut. Tapi swasembada. Dia adem. Tapi negara lain, maksudku, bukan di Indonesia, adem, tapi impor. Aku dulu, kalau di sidang, di Ratas, hampir kita tidak pernah sepaham ya Pak. Benar. Tapi kalau selesai kita telepon-teleponan. Kenapa? Sama-sama anak bangsa ingin menjaga NKRI, menjaga merah putih. Beliau aku undang datang di pertanian. Aku diundang, aku datang. Ini pertama aku datangi. Kenapa? Aku menjaga persahabatan itu. Yang dikatakan bersahabat adalah saling mengoreksi di saat keliru. Dan itulah kesempurnaan. Jadi Pak, insya Allah inilah short term tadi, pompanisasi. Long term adalah kita bangun 3 juta hektar. Kita hitung. Insya Allah semua teman-teman ada pengamat ini. Ada mengatakan tidak mudah. Iya. Merdeka juga tidak mudah. Bambu runcing. Enggak ada logikanya. Enggak ada logikanya. Tempur dengan bambu runcing kita menang. Kita sudah merdeka. Kalau kita saling mengeritik terus-terus, enggak apa-apa mengeritik. Konstruktif. Bukan mengeritik tidak ada ujung. Bukan mengeritik karena ada kepentingan. Bukan mengeritik karena dia sama-sama importir. Ya kan berhenti impor kalau kita swasembada. Nah, ini nanti kita jaga bersama karena sekarang iklim tidak bersahabat di dunia. Iklim tidak baik-baik saja. Dan saya berani katakan bahwa inilah yang paling berat. Tahun ini yang paling berat, kondisi ini paling berat. Karena El Nino, dan El Nino itu unik. Kita tanam nih di Jawa Tengah, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu tanam, 2 minggu hujan, tanam tiba-tiba terhenti. Ribuan hektar ini mati seketika dan aku turun, saksikan. Orang mengatakan ada hujan, tetapi itu terkadang tiba-tiba terhenti dan baru kami alami sekarang. Oh, El Nino. El Nino masih berlangsung sampai sekarang dan overlap dengan kekeringan. Sekarang nih Pak, kekeringan kemarin menurut BMKG itu bulan, aku terima suratnya bulan 5. Overlap dengan El Nino. Kemudian pupuknya dikurangi, kemudian anggarannya dikurangi. Artinya direncanakan. Tetapi alhamdulillah Bapak Presiden semua sudah disetujui, pompa disetujui, pupuk disetujui, tinggal kita kerja. Pak Enggar,
Dan tanpa teman-teman semua, kami bukan siapa-siapa. Kami tidak bisa kerja sendiri. Kami butuh dukungan dari seluruh teman-teman pengamat, butuh masukan. Kita saatnya menyatu. Karena yang kita jaga adalah merah putih. Kalau pangan bermasalah, negara ini bermasalah. Terima kasih. Kalau ada yang masih membantah apa yang disampaikan, memang udah kelewatan. Karena ini adalah orang lapangan. Sosok menteri pertanian itu harus betul-betul menguasai lapangan. Bayangkan kalau model seperti saya yang menjadi menteri pertanian nggak akan mampu seperti ini. Ini detail sekali dan sangat menguasai. Dan juga jangan dijadikan lagi polemik mengenai food estate. Karena itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dihindari, menambah luas lahan pertanian. Yang kenapa berkurang adalah karena sebagian dari kita melakukan alih fungsi lahan, termasuk saya sebagai pengusaha real estate. Itu sawah Pak, saya jadiin rumah Pak, karena lokasinya terlalu bagus untuk jadi sawah, kan kasihan. Jadi untuk nilai keekonomisan bagi bangsa dapatkan untung. Tapi ini masalah pertanian bukan satu-satunya yang menjadi tanggung jawab beliau. Banyak lagi Pak. Tadi ada Perpadi, semuanya lengkap, ada dari Ketua Umum, dari DKI juga ada, Haji Nelis. Tetapi ada juga nih Pak, susu kelihatannya kita masih impor juga ya Pak ya, ada shortage susu. Susu, belum lagi mengenai daging yang juga waktu yang lalu yang, ya mohon maaf Pak, karena agak abai pada waktu beberapa tahun lalu, sekarang Bapak lah yang harus menyelesaikan. Pak, kira-kira secara singkat Bapak menyelesaikannya bagaimana Pak ini? Cuman berapa bulan ini? Apa nih? Ya itu Pak, yang susu kurang, daging kurang, sedangkan gini, makanan Pak, bergizi kan harus dengan susu Pak. Membangun ini republik, jangankan 5 bulan, 5 menit pun bisa dengan kebijakan yang tepat. Contoh Pak, contoh kecil, masih ingat Pak e-katalog? Kami sampai diributi. E-katalog kami bangun, DPR serang, di kabinet diserang. Setelah kami bangun e-katalog, alhamdulillah sekarang ikut-ikut e-katalog. Kenapa? Direct langsung ke produsen. Kami masih ingat traktor pengadaan 5 triliun. Itu kami menghemat 1,2 triliun karena tidak melalui lini 1, lini 2, lini 3. Direct langsung, kualitasnya terjamin, harganya murah dan cepat. Ada lagi masih ingat Pak, waktu itu Pak Mendak kita rapat, kebijakan masalah pengadaan pupuk pestisida. Itu hanya kami ubah perpres itu 1 kalimat. Dan itu waktunya cuma 5 menit. Jadi manajemen 5 menit. Kami menghadap Bapak Presiden, ini perpres harus dirubah. Kenapa? Seluruh pupuk yang diadakan harus tender. Tendernya Januari karena anggaran baru turun. Kalau tepat waktu, katakanlah Februari tender, tambah 4 bulan tender, masuk bulan kering, tendernya belum tiba. Tikus tidak pernah mengatakan tunggu dulu lagi tender pemerintah. Pupuk juga tidak mengatakan tunggu dulu, tanaman tunggu dulu karena pupuk belum beres. Ini kan terbalik-balik ini, 70 tahun, 75 tahun kita lakoni itu, padahal itu maaf, keliru pandangan kami. Akhirnya pada saat itu kita ubah, hemat dari anggaran, tepat waktu, tepat sasaran, dan bisa diadakan pada saat ada serangan hama. Kami ingat ada serangan hama wereng di Jawa Barat, langsung kami perintahkan ini malam, tombol di katalog, beli. Langsung kita beli. Kalau tender dulu, werengnya sudah menyebar sampai Jawa Timur. Nah itu yang kecil-kecil kebijakan seperti itu bisa kita lakukan Pak Menteri. Nah kebijakan sekarang tadi pupuk sudah. Ini tidak akan diubah ke depan. Nggak mungkin menterinya datang langsung berubah. Pasti petaninya berteriak bahwa volume yang kita tetapkan, kunci. Dan nanti tinggal kita tambah. Berapa tambahan per tahun. Yang kedua, pompanisasi pasti tidak akan diubah. Nah masalah daging, susu, memang publik itu selalu ingin kita sempurna. Tolong dong lihat juga, ekspor pertanian itu 500 triliun. Tapi bukan kerja saya, kerja kita semua. Termasuk teman-teman pengamat.
kerja anak bangsa di Republik ini yang bergerak sektor pertanian. Termasuk wartawan, termasuk Bapak. Ini kerja kita, CPO nomor 1. Jadi jangan daging, tapi kita sudah buat program Pak. Insya Allah ke depan kami sudah kumpulkan yang mau impor daging, impor sapi, susu. Solusinya adalah kita memberikan ruang pada pengusaha untuk impor dan jangan dipersulit. Mimpi kami nih, karena kami masa jabatan tinggal 4 bulan. Bisa jadi yang jadi menteri ada di sini kan? Ada Pak, apalagi tampaknya harus kembali lagi Pak. Karena tolong selesaikan masalah itu. Pak, aku lanjutkan. Jadi, ini kebijakan kami tetapkan, pengusaha itu mudah Pak. Bapak kan pengusaha. Gimana mengurus administrasi di Republik ini? Heran, di dalam negeri ada 36 ingin siap impor sapi untuk susu. Sudah terdaftar ada 1 juta siap, dananya siap. Pikiran kami yang sederhana, biarkan pemerintah yang urus administrasi, tapi investor tinggal terima jadi. Bagus. Jadi investor, dulu pabrik gula masih ingat Pak, kita bangun 10 jadi semua. 10 pabrik gula kita bangun. Dan aku dibully juga pada saat itu. 10 pabrik gula kami undang 10 orang, you butuh lahan di mana, tempatnya di mana, kami bawa, kami menghadap Presiden. Bapak Presiden, ini dipanggil Menteri Keuangan, keluarkan izinnya, pabriknya berdiri 10. Nah sapi juga begitu, daging Pak. Daging, sapi, susu, ada peminatnya sudah ada 36 orang, 36 perusahaan. Dia bersedia impor 1 juta. Yang penting izinnya, lahannya, dan seterusnya. Itu kan pemerintah. Ya. Kalau bisa, Bapak kan pengusaha Pak. Katanya juga saya pengusaha, katanya, kata orang. Pak, pengusaha itu gampang. Kalau dipermudah, dia bergerak cepat. Tapi terkadang ada kata-kata, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Insya Allah sektor pertanian, teman-teman, para pemirsa yang mendengarkan, kami akan mempermudah bagi saudara-saudara kita untuk mensupport pangan, makan bergizi ke depan. Makan bergizi ini nanti bukan berdiri tunggal Pak. Aku singgung sedikit ya, boleh ya? Boleh Pak. Ini bukan berdiri sendiri. Itu katakanlah dianggarkan 400 triliun kali 5 itu 2000 triliun. Kalau bisa itu bergerak di desa, dan 80% dipenuhi oleh Indonesia. Ada telur nih, ada sayur, ada daging, ada minyak goreng, semua produksi Indonesia. Kecuali susu tadi sudah diproduksi tapi belum cukup. Daging sudah diproduksi tapi belum cukup. Tapi daging sapi kan bisa diganti dengan daging ayam. Yang kita butuhkan proteinnya. Ya. Daging ayam kan sudah surplus. Artinya 90% kebutuhan makan gizi bisa kita penuhi dalam negeri. Dan ini menggerakkan ekonomi di desa nantinya. Jadi jangan dilihat berdiri tunggal. Jangan kita lihat di ujung, tapi kita lihat bahwa ini terjadi multiplier effect di desa, menggerakkan ekonomi desa. Yang tanam sayur, kemudian yang pelihara ayam, ikan ikan air tawar, kemudian ayam pelihara ayam, bukan ayam ras saja tapi ayam kampung dan seterusnya. Beras kita insya Allah swasembada. Kami yakin dengan dukungan teman-teman, kami sangat yakin swasembada dalam waktu tidak terlalu lama. Jadi selesai Pak. Nah kami sudah buat sekarang, tinggal menteri baru nanti jalankan. Pupuk sudah oke, Alsintan sudah oke, rancangan untuk lahan 3 juta hektar, bahkan kita siapkan 5 juta hektar, sudah oke. Kita siapkan dari sekarang. Aku minta teman-teman kerja keras. Bapak juga pahami saya, ada El Nino di dalam dan di luar. El Nino di luar, El Nino di dalam. Tapi El Nino di dalam gak usah dibahas. Orang yang selalu membahas kejadian, orang yang sial dan masa depannya suram. Kalau orang yang jagoan dalam membahas gagasan, membahas mimpi-mimpi besar, termasuk mimpi Republik ini, yang saya tahu. Ya sekarang sudah selesai, mudah. Jadi yang saya tahu, make big dream, take action, be persistent. Kemudian kebiasaan kita rubah, pasti berhasil.
Jangan melihat ke belakang. Ini jangan membahas masa lalu, ilaskan masa lalu, termasuk cinta yang tertunda. Terima kasih. Jadi tadi disinggung S3 juga beliau. Untuk diketahui ya adalah Pak Mentan ini juga Ketua Umum Ikatan Alumni Unhas. Saya Ketua Umum Ikatan Alumni UPI. Tadi saya takut aja beliau sebut itu dari kampus Bapak, mati saya. Itu aja. Ikatan Alumni UPI tadi yang S3 itu yang ditanya itu yang nggak jelas itu Pak. Bukan dan bukan juga dari Unhas. Jadi tenang kami berdua. Jangan kita saling menyakiti. Jangan Pak. tidak. Tadi disinggung mengenai, sebelum kami persilahkan nanti Ibu Bapak untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tetapi singkat. Pak, tadi disinggung sedikit mengenai gula. Itu pabrik-pabrik gula kan di tangan Bapak. Dan ada yang umurnya lebih tua dari umur saya Pak. Bahkan sebelum negara merdeka Pak, itu pabrik sudah ada. Nah sekarang, tapi itu tolong jangan dipretelin, sebab itu bisa jadi museum Pak. Cuman kapan itu diperbarui sehingga dengan demikian rendemennya tinggi. Dan sia-sia kalau tidak Pak Mentan menyiapkan untuk tebu, tetapi digilingnya susah Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Baik. Terima kasih Pak Enggar. Pertama, ID Food saat ini punya pabrik gula Pak, betul. Jadi produksi gula ini sebetulnya bukan ID Food saja, tetapi juga ada PTPN juga. Ya, jadi kami juga punya pabrik gula di Surabaya, di Jawa Timur, dan di Jawa Barat. Di Jawa Timur sendiri ada PT Raja Wali 1. Di situ PT Raja Wali 1 punya pabrik gula Krebet dan Rejo Agung di Madiun. Satu lagi PT Candi Baru di Sidoarjo. Nah kemudian di Jawa Barat kita punya sebetulnya seperti sama yang disampaikan oleh Pak Enggar tadi. Jadi story-nya ada 6 Pak di situ Pak. Ada 6 Pak Mentan di Jawa Barat itu. Ada 6, tetapi ya lagi-lagi sama seperti yang disampaikan sudah umurnya. Iya. Gula Pak di Jawa Barat aja. Di Jawa Barat Pak. Di kampung saya Pak 6 Pak. Iya. Sekarang Iya Pak. Ada PT Raja Wali 2 Pak di situ Pak. Raja Wali 2 dan ada PTP, ada ID Food. Ada Raja Wali 2 Pak di situ. Ada 6 Pak. Nah, awalnya 2 yang operasi Pak. Dan saat ini sudah tambah 1 Pak. Sindang Laut yang sudah mulai beroperasi. Jadi ada 3. Ke depan kami juga akan mengoperasikan juga yang tempat yang lain yang belum beroperasi seperti di Subang. Ini adalah dalam rangka juga mendukung ketahanan pangan, bagaimana untuk meningkatkan produksi, terutama rendemennya juga harus baik, harus tinggal bagus, kualitasnya bagus, dan tentu ini kalau rendemen bagus juga petani yang merasakan juga, karena ada bagi hasil untuk petani, dan insya Allah itu dari sisi mesin Pak, kita perbaiki terus, ada perbaikan-perbaikan, termasuk bisnis prosesnya kita perbaiki, bagaimana kita juga melakukan giling Pak, itu sesuai sudah dengan teknologi, ada semacam foto udara, yang di situ kapan kita harus tebang, kapan harus mulai melakukan giling. Nah, di sini sudah ada Pak, sudah melakukan teknologi seperti itu sehingga tidak terjadi lagi misalnya tebu yang sudah lama itu sudah usianya sudah tua sehingga menyebabkan rendemennya akan turun. Tidak terjadi lagi yang terlalu muda sehingga rendemennya rendah. Ini akan kita jaga. Nah untuk itu kita sekarang sudah punya teknologi itu Pak Mentan, teknologi mapping udara. Nah itu bisa kita lihat dari daunnya sehingga kita bisa pastikan ini produksinya bagus. Ini yang kita jaga. Nah yang lain ya bagaimana kita meningkatkan juga meningkatkan petani itu untuk juga jangan beralih juga ke produksi yang lain atau bahkan mereka tidak memproduksikan lahannya lagi. Seperti tadi kita harus lahan-lahan yang mungkin yang kurang produktif, kita juga kerjasama dengan Inhutani juga bagaimana meningkatkan perluasan lahan. Saat ini total ID Food punya lahan sekitar 54.000 dan kita harapkan juga akan kita tingkatkan terus Pak. Paling tidak ini juga untuk meningkatkan produksi gula. Nah, kalau kita lihat, ya memang kita sebagian yang tadi kebutuhan dalam negeri bisa kita support Pak, tetapi juga memang kebutuhan nasional kita tidak bisa penuhi secara umum, sehingga
masih ada impor. Nah impor ini juga kita juga jaga jangan sampai waktunya Pak ya bertabrakan dengan musim giling sehingga ini juga menghancurkan harga di pasar. Ini kita harapkan momen kapan kita harus impor, kapan giling sehingga stabilitas harga bisa kita kendalikan. Demikian Pak Enggar. Pak, apa tidak lebih baik kan sekarang Bapak aja yang bertanggung jawab Pak untuk kapan impor, kapan Bapak, kan Bapak produsen gula. Ya. Kemudian Bapak kalau pada waktu shortage Bapak yang impor sendiri. Ya. Minta izin aja kepada situ. Ya Pak ya. Jadi Ya, kalau Pak. ada apa-apa kan Pak Mentan marahnya Ya. kepada Bapak tinggal. Betul. Kami sudah diberikan izin oleh Pak Mentan Ya. Pak. Sudah diberikan izin oleh Pak Mentan untuk impor gula. Tetapi ya 92.000 ton ya. Tetapi kami juga harus menjaga dan bagaimana melakukan kolaborasi sehingga stabilisasi harga gula ini bisa tercapai. Itu Pak. Nah, sehingga kami kapan impor, kemarin juga arahan dari Kementerian Perdagangan juga paling lambat bulan Mei. Kita sudah laksanakan itu Pak. Sehingga kita tidak melampaui itu karena setelah bulan Mei maka sudah mulai giling, sudah mulai berjalan. Nah kalau giling berjalan nanti mempengaruhi harga pasar. Nah nanti ke depan kalau memang kondisi kebutuhan gula itu masih perlu impor ya kita lakukan setelah musim giling. Demikian Pak Enggar. Pak Sis ini sebagai Dirut BUMN tentu sangat hati-hati harus menjawab. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya bisa memahami Pak, Bapak agak sulit untuk menjawab, ya harusnya kasih ke saya. Tetapi kalau saya memang harusnya kasih ke Bapak. Jadi Bapak, kalau seandainya dimarahin sama petani, kenapa itu kecepatan? Ya karena kok beliau bersamaan, terlambat kan begitu ya Pak ya. Tapi paham Pak. Tapi saya melihat bahwa ini on the right tracks. Pak Sis memegang ID Food dengan dalam waktu yang singkat, pemahamannya juga cepat, dan Ibu Bapak dan Saudara sekalian sebenarnya agak sulit dibantah lagi dan ditanya lagi karena Pak Mentan memaparkannya sangat detail sekali, dan siapa yang berani mengangkat bahwa ini ada masalah di sana karena beliau lebih tahu dari semua. Walaupun karena tidak hanya di Jakarta, ini sebentar lagi juga harus jalan, terbang lagi, pergi lagi ke Merauke. Oke, persilakan Ibu Bapak kalau ada hal. Saya jadi saksi perbedaan Bapak kedua Pak. Tapi yang saya rasakan belakangan kan ternyata memang orang berkualitas itu tetap hasilnya kualitas Pak. Saya langsung ke Pak Menteri Mentan aja. Kalau di Jakarta Mendak, kalau di kampung saya ngawal Bapak kan. Ingat di Ngawi itu yang saya rasakan itu motivasi petani setelah Bapak memberikan motivasi itu luar biasa Pak. Saya ingat banget belum panen Bapak hadir, jangan nunggu berapa hari, tetapi setelah panen ini saya nggak mau tahu itu terus termotivasi Pak. Lah, motivasi itu kan berjalan dengan leadership yang Bapak pimpin. Problemnya itu Pak, belakangan ini kan komunikasi. Sebetulnya kalau komunikasi lancar tetap jalan. Setelah Bapak nggak jadi menteri, ini kan putus Pak. Jadi negeri ini selalu di situ Pak. Kita mendapatkan menteri yang udah cocok dan dirasakan tetap stakeholder, pelaku usaha, petani, konsumen. Tetapi setelah Bapak nggak jadi menteri kan jadi liar lagi Pak. Yang Bapak waktu kita jadi saksi kita kumpul di Ngawi, saya contoh yang real saja Pak Menteri, itu bisa 7 ton sampai 7 ton setengah Pak. Hari ini 5,4. Kadang-kadang kita mengeluh ke siapa? Sebetulnya problemnya di situ Pak. Setelah nanti Bapak nggak jadi menteri, sekarang tadi kan udah ada pemaparan Bapak yang luar biasa. Wah berarti pupuk cukup, semua cukup. Setelah Bapak nggak jadi menteri nanti kan ini timbul problem lagi. Ini mau diteruskan atau menteri baru dengan gaya baru. Problemnya selalu itu Bapak. 101 tahun Indonesia tidur dengan teknologi yang didesain oleh Belanda. Padahal teknologi ini sangat emisi karbon tinggi. Dipersembahkan oleh Belakangan kan ternyata memang orang berkualitas itu tetap hasilnya kualitas Pak. Saya langsung ke Pak Menteri Mentan aja. Kalau di Jakarta Mendak, kalau di kampung saya ngawal Bapak kan. Ingat di Ngawi itu yang saya rasakan itu motivasi petani setelah Bapak
memberikan motivasi itu luar biasa Pak. Saya ingat banget belum panen, Bapak hadir, jangan nunggu berapa hari, tetapi setelah panen ini saya nggak mau tahu harus itu terus termotivasi Pak. Lah, motivasi itu kan berjalan dengan leadership yang Bapak pimpin. Problemnya itu Pak, belakangan ini kan komunikasi. Sebetulnya kalau komunikasi lancar tetap jalan. Setelah Bapak nggak jadi menteri, ini kan putus Pak. Jadi negeri ini selalu di situ Pak. Kita mendapatkan menteri yang udah cocok dan dirasakan tetap stakeholder, pelaku usaha, petani, konsumen. Tetapi setelah Bapak nggak jadi menteri kan jadi liar lagi tuh Pak. Yang Bapak waktu kita jadi saksi, kita kumpul di Ngawi, saya contoh yang real saja Pak Menteri, itu bisa 7 ton sampai 7 ton setengah Pak. Hari ini 5,4. Kadang-kadang kita mengeluh ke siapa? Sebetulnya problemnya di situ Pak. Setelah nanti Bapak nggak jadi menteri, sekarang tadi kan udah ada pemaparan Bapak yang luar biasa. Wah berarti pupuk cukup, semua cukup. Setelah Bapak nggak jadi menteri, nanti kan ini timbul problem lagi. Ini mau diteruskan atau menteri baru dengan gaya baru? Problemnya selalu itu Bapak. Terima kasih. Ya. Kami kumpulkan dulu ya Pak ya. Saya nggak bisa menghindar, mohon maaf Pak, saat ini ada ketua umum saya dulu di HIPMI, Kang Aib, tolong. Aib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aib Syarifuddin. Saya sekarang ini di sini sebagai tukang tempe dan tahu. Jadi saya adalah ketua Kopti atau Gakopti seluruh Indonesia. Kebutuhan kedelai tiap tahun rata-rata 3,6 juta ton per tahun. Dan impor itu rata-rata itu hampir 3 juta ton. Jadi produksi kedelai dalam negeri itu adalah hanya 300.000 ton lebih. Padahal tahun 89 sampai 92 waktu itu kebutuhan kedelai kira-kira 1,2 juta ton karena penduduknya juga sedikit. Itu pernah swasembada kedelai zaman kepala bulognya waktu itu Pak Bustanul Arifin almarhum. Sekarang hasil 1,2 juta ton dulu tahun 80-an, sekarang ini hanya tinggal 300.000 ton. Jadi ini kami informasikan sebagai PR daripada Menteri Pertanian, bagaimana cara meningkatkan kedelai, produksi kedelai di dalam negeri. Sebagai contoh, kami pernah survei di Amerika, itu produksi kedelai 1 hektar minimal 4 ton sampai dengan 6 ton di Brazil. Sedangkan di Gerobogan yang percontohan pemerintah itu antara 800 kilo sampai 2 ton per hektar. Jadi jauh sekali. Nah untuk itu barangkali ini PR buat pemerintah. Kami sebagai tukang tempe dan tukang tahu hanya ingin menikmati bagaimana kalau kedelai lokal yang kita pakai untuk makan ibu dan bapak, tempe dan tahu yang memang dirasa enak. Demikian usul kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahat silakan. Sebetulnya yang ingin saya sampaikan itu bahwa dunia sudah berubah, the game changer. Tahun 50-an dari Eropa membawa 4 sehat 5 sempurna. Itu yang desain itu peternak. Makanya dia taruh susu di tengah dan daging di kanan. Padahal kita negara kepulauan. Tadi saya tertarik kepada Pak Amran punya yang 7 lingkaran itu. Ikan itu sebetulnya bisa menggantikan protein daripada daging. Jadi kita sebagai negara maritim harusnya push ikan itu adalah number 1. Dan dari di film The Game Changer bisa kita lihat ya, bagaimana Arnold Schwarzenegger meneliti bagaimana gladiator Romawi dulu bisa kuat. Mereka tidak makan daging. Nah itu perlu jadi perhatian. Jadi marilah kita rubah 4 sehat 5 sempurna. Itu kalau saya usulkan Pak Menteri, di tengah itu boleh susu dan sawit. Kenapa sawit?
minyak sawit. Karena makronutrisinya, carbon change-nya itu persis air susu ibu. Ini jarang diketahui di Indonesia dan jarang dieksplor. Jadi oleh karena itu saya sarankan Pak Menteri, tolonglah dirubah 4 sehat 5 sempurna yang zaman kuno dulu, dirubah menjadi 4 sehat 5 sempurna model baru, yaitu di tengah itu adalah susu dan sawit, di kanannya itu ikan dan ayam. Kalau bisa, jadi kita tidak tergantung pada, karena kita bukan negara kontinental, kita adalah negara kepulauan. Satu lagi kepada Mas Sis, ID Food keluarkan 250.000 ton kalau saya nggak salah tadi, gula ya, gula pasir. Siapa suruh kita bikin gula pasir? Ada yang bisa terangkan? Itu zaman Belanda, 85% gula itu ekspor di daerah subtropis, humidity-nya rendah. Jadi mereka bikin gula kristal. Kalau kita analisa cost price daripada gula, 40% cost kalian itu merubah dari sirup ke powder. Investasi kalian juga 45% hanya kepada evaporator. Jadi kalau 250.000 ton, 250 juta kilo, kali 400 perak aja kita kurangin production cost-nya, kita bisa berikan kepada tebu. Nah ini tolong dilihat, jadi jangan kita latah gitu. Gula pasir, semua ikut gula pasir. Karena hal yang sama juga terjadi di sawit. 101 tahun Indonesia tidur dengan teknologi yang didesain oleh Belanda. Padahal teknologi ini sangat emisi karbon tinggi. Jadi saya belajar dari situ, saya pikir ada baiknya kita juga di gula, tidak perlu lagi ke gula kristal, tapi kita bikin gula cair. Dan gula cair dari cane itu masuk sakarida. Sakarida itu sangat rentan terhadap diabetes. Padahal kalau Anda rubah sedikit dengan chemical reaction, itu bisa berubah menjadi glukosa dan fruktose. Dan bagus bagi diabetes. Jadi kita nggak perlu import gula yang berasal dari gula jagung, demikian. Itu aja saran saya. Terima kasih. Baik, masih. Satu lagi Pak, silakan yang daging ini. Siapa? Pak. Jadi supaya paripurna, supaya lengkap semua nih. Gula, daging, beras tadi, tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi. Saya Ketua Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia. Jadi lengkap sekali, karena protein hewani itu sebetulnya tidak hanya daging. Anggota kami itu beroperasi hampir di 26 provinsi, mendistribusikan termasuk ayam dan daging. Jadi ada dua yang ingin saya tanyakan Pak. Pertama, tadi Pak Amran sudah menjelaskan dengan gamblang mengenai kemandirian pangan. Yaitu kita berdiri di kaki sendiri untuk mengadakan pangan untuk bangsa ini. Yang kedua mengenai ketahanan pangan, ini definisi yang kadang perlu lebih dalam lagi. Nah, ketahanan pangan mungkin adanya di Pak Sis Apik. Nah, saya ingin bertanya dari sisi ketahanan pangan. Ketahanan pangan tidak terlepas dari stok Pak. Stok nanti ujungnya adalah distribusi. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Sis, peran BUMN dan swasta apa yang bisa dikolaborasi di area ketahanan pangan ini, karena jangan sampai dari kami ini merasa kok semua peran diambil BUMN ini, swastanya mau dibawa kemana untuk mendistribusikan pangan, terutama dalam rantai dingin ya Pak, cold storage. Karena menurut kami cold chain distribusi ini adalah salah satu jawaban dari ketahanan pangan. Misalnya ikan, ketika musim tangkap, bagaimana caranya kita bisa menstok ikan kita dalam gudang. Demikian pula ketika harga ayam itu demand-nya turun, dengan gudanglah kita bisa menahan supaya harga ayam di pasar itu tidak jatuh. Jadi mungkin hal ini perlu
diberikan masukan-masukan atau mungkin ada hal yang bisa di-sharing ke kami Pak sebagai pelaku usaha swasta. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak warahmatullahi Fahmi. wabarakatuh. Pak, tidak ada, tapi satu hal yang ini Pak, nggak ada yang marah-marah Pak, tidak ada yang menekan, karena mereka sudah tidak mungkin, sudah habis kata-kata itu Pak. Cuma baru dibuka 600 hektar, dihantam kiri kanan. Tidak bisa tumbuh dan seterusnya. Aku datang, aku ditanya, Pak Menteri, coba gimana food estate? Itu nggak jadi di lapangan. Yang tadi saya katakan, gagasan besar tanpa action, nol. Dipersembahkan oleh Semua peran diambil BUMN ini. Swastanya mau dibawa kemana? Untuk mendistribusikan pangan, terutama dalam rantai dingin ya Pak, cold storage. Karena menurut kami, cold chain distribusi ini adalah salah satu jawaban dari ketahanan pangan. Misalnya ikan, ketika musim tangkap, bagaimana caranya kita bisa menstok ikan kita dalam gudang. Demikian pula ketika harga ayam itu demand-nya turun, dengan gudanglah kita bisa menahan supaya harga ayam di pasar itu tidak jatuh. Jadi mungkin hal ini perlu diberikan masukan-masukan atau mungkin ada hal yang bisa di-sharing ke kami Pak sebagai pelaku usaha swasta. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum Pak Fahmi. warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tidak ada, tapi satu hal yang ini Pak, nggak ada yang marah-marah Pak, tidak ada yang menekan, karena mereka sudah tidak mungkin, sudah habis kata-kata itu Pak, hanya barangkali ada perlu minta dapat bagian aja untuk usahanya seperti sawit gitu Pak ya. Iya Pak, Dirut ID Food, berilah ruang berkembang swasta. Beri ruang, kalau dia sudah puas, sudah kesulitan, baru kita ambil alih pemerintah, biar ekonomi bergerak. Panelis, pertanyaannya Bapak itu memang hebat. Tepuk tangan untuk panelis. Itu pernah kami diskusikan termasuk di Rakortas. Maaf, nggak apa-apa kita sampaikan untuk generasi kita. Ada kelemahan kita di Republik ini. Pemerintahan itu biasa tidak bersambung. Kepala desa, bupati, gubernur, presiden. Ganti kepala desa, ganti program, kalaupun program sebelumnya bagus. Karena gengsi. Dan itu menghancurkan anggaran negara, APBN, APBD, dan seterusnya. Dan itu ribuan triliun. Contoh, ada satu daerah membangun lapangan sepak bola. Tapi karena ganti gubernur, ini tidak dilanjutkan. Akhirnya di daerah itu 3 lapangan sepak bola yang tidak jadi, tidak ada yang sempurna. Dan bisa aku tunjukkan kalau Pak Nilis mau jalan-jalan, aku tunjukkan nih, lapangan bola 1. Kenapa ada ego? Ada gengsi, dia ingin legacy, padahal ini pemerintahan berkelanjutan. Terkadang ada program tidak lanjutkan, benar. Tapi kami sudah kunci, masalah pupuk kami sudah kunci. Sudah keluar peraturannya, itu kuantum, bukan harga. Tapi Bapak benar, Bapak sangat benar. Jadi kita, negara menjadi negara poco-poco. 2 kali maju, 2 kali mundur. Kita berada middle income trap. Nggak bisa melompat. Karena tidak berkelanjutan. Alhamdulillah, sekarang ini pemerintahan, presiden sekarang dan presiden terpilih adalah berkelanjutan. Moga-moga ke depan Indonesia 100-200 tahun seperti sekarang ini. Jadi adem, berkelanjutan. Maaf, saya beda pendapat. Pak Mendak, kadang tidak enak di hati, tidak enak di telinga. Tapi saya katakan, bukan Amran, tapi Menteri Pertanian dengan Menteri Perdagangan, demi merah putih kita berhadapan. Bukan karena kepentingan pribadi, beliau sudah selesai hidupnya. Pengusaha besar, aku juga pengusaha tapi masih kecil. Tapi tidak lagi mikirkan apa yang saya harus ambil pada negara, apa saya harus berikan. Jadi Pak Nilis, itu kerjaan kita semua, generasi berikutnya, jangan ada ego. Mulai kepala desa, bupati, gubernur. Alhamdulillah sekarang presiden terpilih dan presiden sekarang adalah menunjukkan contoh terbaik berkelanjutan.
Nah, itu jawabannya panelis, bukan pertanian saja, seluruh Indonesia. Kemudian tahu tempe Pak, rencana kita membangun food estate itu gagasan yang bagus. Cuma baru dibuka 600 hektar, dihantam kiri kanan. Tidak bisa tumbuh dan seterusnya. Aku datang, aku ditanya, Pak Menteri, coba gimana food estate? Pak, gampang. Bisa jawab sekarang? Nggak bisa Pak. Publik itu nggak bisa dijawab dengan narasi. Biasanya kalau narasi yang bagus Pak, itu nggak jadi di lapangan. Yang tadi saya katakan, gagasan besar tanpa action, nol. Kami pergi tanam, hari pertama kami panggil direktur, hubungannya nanti dengan kedelai. Aku panggil, direktur tolong tanam. Oh Pak, sulit ini tanah sulit. Makanya nggak gampang jadi direktur. Kamu saya tunjuk, masih banyak mau jadi. Kalau kamu tidak bisa bilang. Maksudnya Pak, harus tumbuh. Kalau tidak tumbuh, jabatanmu tidak tumbuh, bahkan mati. Akhirnya tanam jagung 40 hari, kami datang, tumbuh dengan baik. Orang sudah tanam di bulan, masa bumi nggak bisa ditanami? Jadi, dengan segala cara, ada lagi yang viralkan, pot-pot. Itu pot uji coba. Kami tanam 10 hektar, 20 hektar, tumbuh dengan baik. Kalau ada kemauan pasti jadi. Akhirnya, kemudian terjawab kemarin itu, bahwa kami tanami jagung. Ada lagi yang jawab, tanam singkong, jagung tumbuh. Tapi nggak apa-apa. Itu kita nikmati aja. Kalau itu kita ambil pusing, kita yang stres jadi pemimpin. Yang terpenting, aku berbuat yang baik, tidak melanggar undang-undang. Maaf, kami beragama Islam, tidak melanggar Al-Quran dan hadis. Kami jalan. Mesin ya, kami juga berusaha untuk meningkatkan produksi ini. Bagaimana mesin, terus kemudian juga pabrik gula yang selama ini masih non-aktif, kita juga akan berusaha untuk aktifkan. Dipersembahkan oleh Bapak Ibu, kami bangun 1 juta sana rencana. Pak Mendak, kalau izin, kalau selesai ini langsung aku terbang nih. Sana bangun 1 juta hektar. Nantinya Pak, kedelai, kalau beras sudah oke, kan ada 3 juta nih. Apa yang kita butuhkan itu kita tanam. Shortage langsung tanam jagung, tanam, dan itu pemerintah punya. Ini kan selalu PTA-kan. Dulu 2017, masih ingat Pak? Kami dulu, saya katakan 1 juta. Kami langsung tanam hanya 10.000 dan sekarang tumbuh baik. Bisa nggak ditunjukkan fotonya? Merauke. Sudah tumbuh baik yang kami tanam 5 tahun yang lalu. Nah ini Pak, ini Merauke. Kunker kemarin, kami mau lihat di sana ada 60.000, 40.000 sudah oke. Tapi butuh teknologi tinggi. Ada yang mengatakan, teman sendiri, Pak Menteri ambil orang di mana? 1 juta kali 2 juta orang, bagaimana naik kapal? Pak, ini zaman now, milenial, literasi digital. Ini ditombol di sini semua peralatan jadi. Bukan naik kuda di sana, bukan mekanisasi. Langsung, oh gitu ya. Pak, jangan komentar, ini bidang saya. Kalau ekonomi Bapak yang komentar. Ini susahnya Republik ini. Sarjana sosial, tapi ahli di bidang pertanian. Di situ rusaknya kita keadaan Republik ini. Aku perhatikan juga CV-nya kalau ada komentar, kasihan, masih perlu ditambah. Kemudian Pak Saad, ikan, aku setuju. Idenya sangat bagus Pak. Kalau gula aku boleh komentari Pak ya, ada menarik tapi baru aku beritahu. Rakortas, mungkin beliau sudah lupa. Ngomong gula semua. Aku diam, ditanyalah Pak Darmin. Kok Pak Mentan selalu diam? Sudah berapa kali rapat? Bapak kan Menteri Pertanian. Aku main-main. Iya Pak, karena makin Bapak bicara makin salah. Saya ahli gula, 15 tahun aku di gula. Kata, pulang aja, coba cerita gula. Pak, saran saya tadi gula, tolong nanti aku kunjungi. Yang pertama Bapak jaga ratonnya. Itu masalah di sana. Raton 4, begitu kan harus 4 kali. 4, 25%, 25%. Begitu masuk raton 4, diulang lagi, raton 1 kembali, padahal tidak dibuka. Yang kedua, Pak, produktivitas. India sudah 200 ton, kita 60 ton. Yang ketiga rendemen, perbaiki 3 itu Pak, beres itu gula, naik produksi kita 2 kali lipat. Tapi ada bibit India baru kami ambil, itu ada di Bombana dengan di Papua.
ada benih dari Australia, itu 200 ton. Kemarin ditahan lagi. Pak, nggak bisa. Aku panggil direktur. Kenapa kamu tahan? Ini bibit bagus. Pak, ini tidak sesuai prosedur. Oke, kamu juga tidak sesuai prosedur. Aku copot besok. Oh enggak Pak, ini sudah sesuai prosedur. Ini kan rusak. Ini yang telepon saya menteri, harus masuk itu bibit. Sudah masuk 2 juta stek. Nah itu masalah gula Pak. Jadi gula Pak, sebenarnya tergantung kemauan kita. Kalau kita mau Pak, bahu-membahu, Republik ini jadi. Terlalu kaya ini Republik dikelola. Terlalu kaya. Kemudian Pak Ami, kemandirian pangan gini Pak. Dimaklumi aja Pak kalau ada komentar. Kedaulatan pangan, ketahanan pangan dengan swasembada itu belum bisa bedakan. Sudah maklumi aja. Swasembada adalah 10% impor dari kebutuhan. Ketahanan pangan adalah dari mana saja, yang penting stok cukup untuk negara. Kedaulatan pangan adalah tidak impor sama sekali untuk medium. Nah, ini juga tidak bisa dibedakan kadang. Jadi kita maklumi aja karena bukan bidangnya. Supaya tampil dikit. Udah, dimaklumi aja. Pak Mami, aman kan impornya? Nggak ada masalah ya? Aman. Kalau ada masalah, sampaikan langsung ke menteri. Mumpung masih ada waktu, saya ini sopir tembak, naik di jalan. Bapak Ibu sekalian, Pak Mendak, kadang aku sedih. Negeri ini kaya banget dibanding negara lain. Coba Rusia, kami ke Jerman, itu ada musim salju. Kita ini 12 bulan. Timur, barat, dengan tengah berbeda. Musim hujan, di Aceh tidak hujan, kering, di sini hujan. Tapi ini memang butuh eksekutor Pak. Bukan yang pandai membuat narasi. Narasi tanpa action itu nol. Terima kasih. Pak Sis, mohon. Terima kasih. Ada 2 mungkin penanya tadi, tapi satu sebagian sudah dijawab oleh Pak Mentan tadi mengenai gula. Tapi apa yang menjadi concern Pak Saat tadi kami perhatikan Pak, tetapi juga ada beberapa hal yang juga menyangkut yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bagaimana meningkatkan produksi dan rendemen ya. Ini kita juga sudah menggunakan teknologi, tapi akan kita terapkan juga di Raja Wali 1 juga. Ini teknologi ini baru kita implementasikan di Raja Wali 2 Pak, di Cirebon. Nah ini kita akan kembangkan juga di Raja Wali 1 di Jawa Timur. Ada PG Krebet baru, ada PG Candi Baru, ada Rejo Agung juga. Ini akan kita kembangkan untuk rendemen nih. Karena bagaimana juga dengan teknologi itu sudah nyata buktinya bahwa kita produksi sudah berjalan dengan bagus dan rendemennya juga meningkat. Karena apa? Tadi yang saya sampaikan tadi, yang usianya tepat maka rendemennya juga akan tepat, gitu Pak. Nah kemudian dari sisi mesin ya, kami juga berusaha untuk meningkatkan produksi ini, bagaimana mesin terus kemudian juga pabrik gula yang selama ini masih non aktif, kita juga akan berusaha untuk aktifkan. Bagaimana ini kalau jika keterbatasan modal, kami juga membuka diri untuk swasta. Bagaimana untuk melakukan kolaborasi ini dengan swasta Pak, kami sangat terbuka, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Fahmi tadi, kami terbuka Pak untuk bisnis di ID Food ini. Kami juga punya keterbatasan sehingga perlu punya kerjasama dengan swasta, ini perlu kita lakukan juga, termasuk juga dengan asosiasi Pinsar juga kita lakukan, bagaimana juga dengan HIPMI kita juga melakukan kolaborasi. Contohnya adalah bahwa saat ini kita punya penugasan di stunting itu 1,4 juta Pak Menteri, 1,4 juta untuk penerima. Nah ini kita juga belum maksimal, baru sekitar 256.000 ya. Nah ini potensinya kita akan kejar sampai dengan bulan November ini akan kita selesaikan. Memang ini agak terlambat, tetapi sekali lagi ini kolaborasi juga dengan peternak unggas dan peternak telur juga di daerah-daerah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, dan distribusinya kami juga melakukan distribusi dengan PT Pos dan termasuk juga anak perusahaan kami yang ada di Jawa Barat contohnya. Memang Jawa Barat saat ini yang pencapaiannya lebih tinggi ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mendukung program stunting.
ada 1,4 juta penerima ya. Ini sudah terdistribusikan dan kita akan selesaikan sampai dengan bulan November karena target 1,4 juta ini selesai dalam tahun ini. Jadi kita lebih maju satu bulan November akan kita selesaikan. Sekali lagi Pak Fahmi, kolaborasi kami terbuka Pak dengan asosiasi Bapak, dengan asosiasi yang lain juga terbuka, bahkan dengan Pinsar kami terbuka bagaimana melakukan kolaborasi ini karena kami sekali lagi sama seperti Pak Mentan tadi, kita nggak mungkin sendirian, ini perlu support dari para pengusaha-pengusaha juga, para pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku usaha juga untuk mendukung program ketahanan pangan maupun kemandirian pangan ini. Untuk menjaga pangan kita, untuk merebut swasembada pangan, sehingga Indonesia menjadi lumbung pangan dunia ke depan. Dipersembahkan oleh Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, ini Pak Mentan harus meninggalkan ruangan dan karena ada tugas yang harus dilakukan, yaitu terbang ke Merauke. Sebelum closing statement dari kedua narasumber, saya ada beberapa hal yang barangkali bisa saya sampaikan, yaitu yang pertama, Pak Sis itu sudah langsung mendapatkan itu di luar dari perkiraan. Ini yang tadi diingatkan, bongkar ratunnya itu, dan bahkan bibitnya pun sudah disiapkan. Jadi ini kita sudah banyak hal yang kita dapatkan, itu baru satu hal, satu aspek. Tetapi berbagai informasi dan penjelasan yang disampaikan, terutama oleh Pak Mentan dan Pak Asis dari ID Food, itu memberikan ketenangan dan harapan dari kita semua, masyarakat dan bangsa ini. Kita memang harus hati-hati, tetapi tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan, karena berbagai langkah yang telah disiapkan dan dilakukan oleh pemerintah untuk masalah pangan sudah dan terus akan dilakukan. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, tugas kami sebagai media harus menyampaikan berbagai informasi ini yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya meyakini apa yang disampaikan oleh Pak Mentan, saya tahu, tetapi ini perlu diketahui oleh semuanya, bahwa beliau berdasarkan data lapangan, berdasarkan pengetahuan yang ada, dan berbagai hal lainnya, dan beliau berani mengambil keputusan, berani membicarakan, berani mengambil langkah yang out of the box dan bisa berbeda dengan rekan-rekan yang lain. Tetapi satu yang pasti, Bapak Presiden Jokowi tahu betul apa yang harus dilakukan dan mana yang akan diambil, memilih keputusan apa yang harus diambil untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya mengenai masalah pangan. Beberapa hal lain tadi juga disampaikan mengenai bagaimana mengatasi atau solusi apa yang dilakukan mengenai kelangkaan pupuk sebagai isu yang terus-menerus diangkat. Beliau sampaikan jelas sekali, dari mata anggarannya yang terus turun, tapi beliau mengabaikan atau menghapuskan angka rupiah, tetapi dari kuantumnya atau dari volumenya yang memang itu dibutuhkan pada 1-2 tahun ini. Tahun berikutnya pasti akan meningkat, dan itulah yang diikat. Kebijakan atau langkah yang diambil, yang mengeluarkan kebijakan itu sesuatu yang sangat berharga. Dan beberapa hal lain lagi, banyak sekali hal yang tentu kita semua sudah mendengar dan kita semua sudah rekam. Dan Pak Menteri, kami satu hal yang pasti, kami akan terus sosialisasikan, dan begitu ada hal yang miring-miring dilihat dari seperti itu, barangkali Pak Menteri bisa langsung hubungi kami akan meng-clearkan, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Keresahan yang ada yang tidak bertanggung jawab yang diciptakan, itu sebenarnya tidak bisa mengganggu perjalanan bangsa yang terus dalam situasi ekonomi dunia yang mengkhawatirkan ini. Maka kita harus bersama dan bersatu,
Kita bersyukuri bahwa transisi pemerintahan ini berjalan dengan sangat baik dan ini adalah yang terbaik di Republik ini dalam sejarah dan juga di dunia. Kita tidak malu mengenai perubahan pergantian, kita bisa memberikan contoh negara demokrasi sebesar ini, kita bisa melakukan proses transisi peralihan pemerintahan itu dengan sangat baik. Demikian juga dengan Pak Sis yang bertanggung jawab mengenai di ID Food, memberikan penjelasan dan gambaran. Swasta tidak usah terlalu khawatir, karena memang ada undang-undangnya yang mengatur seperti itu. Apa yang sudah bisa dilakukan oleh swasta, maka pada dasarnya swasta diberikan kesempatan, tapi BUMN ini akan melakukan ini, maka kolaborasi itu dibuka seluas-luasnya. Dan itu juga tadi sudah dipesankan oleh Pak Mentan. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, sebelum kita akhiri, kami mohon Bapak closing statement Pak dari Pak Mentan. Terima kasih Pak Enggar. Ini suatu kehormatan kami diundang di sini. Sekarang dunia dalam kondisi krisis pangan dan energi. Kita menarik pangan, Indonesia mulai terasa perubahan iklim, climate change di Indonesia terjadi saat ini. Sehingga juga terjadi penurunan produksi yang signifikan saat ini. Ke depan, mari kita kolaborasi untuk menjaga pangan kita, untuk merebut swasembada pangan, sehingga Indonesia menjadi lumbung pangan dunia ke depan. Kami yakin bisa, bila mana kita kolaborasi. Tanpa Bapak semua, kita tidak bisa berbuat banyak. Tetapi, kalau kita kolaborasi semua pihak, kami yakin kita bisa rebut lumbung pangan dunia, dan Indonesia bisa menjadi terhormat di mata dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sis. Terima kasih Pak Menteri, Pak Enggar, hadirin yang kami hormati. Pertama tadi saya sudah menyampaikan penjelasan tentang ID Food. Jadi ID Food ini adalah sebagai holding dari yang dibentuk oleh Kementerian BUMN yang membawai ada 16 usaha. Semuanya bergerak di bidang pangan. Ada gula, ada peternakan, ada garam, perikanan juga ada. Oh ya, tadi Pak Fahmi, mengenai cold storage, kami juga punya 21 cold storage Pak, bisa berkolaborasi Pak ya, untuk ikan Pak ya, untuk Perindo punya 21 cold storage. Kemudian perdagangan dan logistik ini juga sebetulnya perdagangannya banyak di pangan Pak, jadi banyak pangan. Kita ditugaskan untuk bagaimana selain juga ketahanan pangan, juga bagaimana untuk mencari solusi-solusi bermitra kepada masyarakat, UMKM, tadi yang disampaikan oleh Pak Fahmi. Kita siap untuk melakukan kolaborasi sehingga tujuan kita untuk ketahanan pangan, kemandirian pangan bersama dengan ID Food, karena ID Food juga tidak sendiri, maka kita juga membuka diri untuk membuka ruang kolaborasi dengan para pengusaha. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, tidak bisa memberikan kesempatan untuk ruang tanya jawab berikutnya, dan tetapi tidak akan tertutup komunikasinya, bisa langsung disampaikan ataupun nanti melalui kami. Demikian tadi diskusi kita dalam Investor Daily Roundtable hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Sis. Terima kasih. Dipersembahkan oleh